pasti disisakan berapa bungkus dikasihkan kepada dia, pasti itu. Jadi dikasihkan kepada kiai, dikasihkan. Jadi sudah jadi rutinan. Apalagi dalam dunia thariqah, dalam dunianya orang-orang yang berzikir, ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ta'allamul ilma fa in ta'allamahu lillahi khasyata fa talabahu ibadatun khasyatun wa mudarasatahu tasbihun. Maka dikatakan oleh Kanjeng Nabi, oleh Mu'adz bin Jabal di dalam kitabnya bahasanya belajarlah kalian ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kalau belajar ilmunya Allah, maka belajar itu sudah dianggap khasyah. Belajar ilmunya Allah sudah dianggap khasyah. Khasyah itu apa? Tergolong orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang kok masih mau mencari ilmunya Allah, maka dia masih tergolong orang yang mana hatinya dicap oleh Allah menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Senakal apapun dia, kalau dia masih datang di majelis taklim, maka dia berhak kita beri saksi dia adalah orang soleh. Seperti yang kemarin kita sampaikan dari kitab Al-Hawi Al-Habib, Al-Hawi Al-Fatawi As-Suyuti baru, bahwasanya ketika ada orang masih mau datang di majelis taklim, maka humus solihun, mereka itu masih berhak kita panggil dan kita saksikan mereka adalah orang baik. Ketika ada orang mati, niki saya nampawan saya itu berhak jenengan. Kalau mereka jenengan pernah lihat, pernah datang di majelis ilmu, masih haji 100.000 kali, maka tidak bisa disebut sebagai orang yang soleh kalau dia tidak datang di majelis ilmu. Hanya satu, yaitu majelis yang bisa dijadikan alasan orang itu boleh menjadikan dia ahli soleh, yaitu apa? Majelis ilmu. Kemudian mencari ilmu itu ibadah. Jadi ngapunten nggih. Jangan kan mencari ilmu itu kan urusan dunia, bukan urusan akhirat. Kan bukan. Mencari ilmu itu termasuk ibadah. Hadisnya sahih. Jadi kalau ada orang kemudian membuat sesuatu yang tidak ada di Rasulullah tentang ilmu, maka hukumnya bid'ahnya bid'ah hasan. Jadi kan orang mengatakan cari itu kan bukan termasuk ibadah. Ibadah itu adalah zakat, puasa, haji itu ibadah. Itu enggak ibadah katanya. Enggak. Hadisnya sahih, mencari ilmu termasuk ibadah. Lah kalau kita pengen saklek maklek seperti zaman Rasulullah, ya nanti kita jangan-jangan ngajinya tidak pakai kitab, tidak pakai kitab hadis, tidak pakai Quran. Rasulullah kan enggak pernah pakai Quran. Rasulullah itu kalau ngaji enggak pernah pakai Quran, karena Quran di zaman Rasulullah belum dikodifikasi, belum dibukukan belum. Quran itu baru ada di zaman Sayyidina Utsman. Kalau kita maksa, wah harus persis Rasulullah, haram kita pakai Quran. Gini pun bisa, jadi karena zaman Rasulullah nggak ada Quran, hadis belum ada, Quran sudah ada. Kemudian wa mudarasatuhu, waduh ini ngangkatnya baru datang sudah selesai pengajian masalah. Tadi tanya wiridnya apa ya? Wa mudarasatuhu tasbih. Jenengan itu murojaah bareng, murojaah itu ketemu sama temennya, murojaah ya belajar kelompok itu termasuk dianggap membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilahnya murojaah. Wal bahtsa anhu jihadun. Jenengan mencari dalil, bahas itu seperti orang berjihad di jalan Allah. Nah, ini kalau jenengan misalnya Mas Arif ini buat jurnal, sahibul jurnal itu kemudian dia bingung mencari apa masalahnya, termasuk jihad di jalan Allah. Sampai jihad. Jadi buat jurnal termasuk jihad. Wa ta'limahu min man la ya'lamuhu shadaqah. Ngajari orang yang belum bisa itu sedekah. Jadi dengan punya ilmu ngajari orang yang belum bisa itu sedekah. Makanya dikatakan zakatul ilmi bit ta'allum. Zakatnya ilmu dengan mengajarkan ilmu. Ini. Kemudian wabadluhu li ahlihi qurbah. Kemudian wabadluhu, memberikan ilmu kepada ahlinya itu termasuk bentuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau cari guru ya jangan sembarangan. Cari guru itu yang ahli benar, yang ahli alladzi sanadhu al-muttasil ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar yang ahli. Kenapa? Karena guru itulah ketika kita guru kita itu bersambung sanadnya sama Rasulullah,
maka kita telah dianggap orang yang bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Man taqarraba ilayya, barang siapa orang yang mendekatkan padaku pada Allah satu langkah, maka Allah akan mendekat kepada dirinya berlangkah. Jadi alhamdulillah jenengan menjadi orang yang mengajar di perguruan tinggi negeri, di sana banyak orang yang ahli. Banyak orang yang ahli. Insya Allah dengan kita belajar dan mengajar di tempat itu, kita semuanya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang takarrub. Wal musabbaru 'ala as-sarra, al musabbaru 'ala as-sarra wad dharra wal wazir 'inda al-akhilla wal qarib 'inda al-ghuraba wa mana sabilil jannati yarfa'ullahu bi aqwaman fa yaj'aluhu bil khairi qadatan sadat qodatun wasadatan hudatan yang tadi bihim adillatan fil khairi taqtazi atharuhu matur miqal af'alahu. Termasuk adabnya orang mencari ilmu itu harus bersabar ketika dalam keadaan sarro itu syarro itu apa? Misalnya sampai harusnya mencari ilmu, harusnya terang, malah hujan, ini harus sabar. Bentuk sabar itu salah satu bentuk Allah membuka hati kita akan dijadikan hidupnya barokah. Sabar. Yang kedua dharra, dalam keadaan sempit, misalnya harusnya hari ini datang ke sini karena belum gajian misalnya, datang ke sini terpaksa harus pinjam orang. Maka ketika jenengan itu tetap datang dalam keadaan dharra, Doyik, maka jenengan termasuk orang yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimanapun kita hendaknya ingat dengan ilmu, dimanapun, walaupun di akhirat, walaupun di kamar mandi, di kamar mandi pun kita hendaknya ingat Allah. Kamar mandi, ya Allah, tadi saya akan mana. Jadi di kamar mandi semuanya tetap berpikir tentang ilmu, seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh bapaknya Imam Ibnu Taimiyah, ketika masuk kamar mandi, beliau membayar orang di samping kamar mandi itu, orang berteriak-teriak baca Quran, baca hadis. Kenapa? Karena beliau tidak ingin satu detik pun di kamar mandi itu terlambat tidak mendengarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di kamar mandi pun Masya Allah, dia tetap ingin mencari ilmu. Tinggal ghuraba wa mana sabilil jannah yarfa'ullahu bi aqwaman fa yaj'alu bil khairi qadatan. Lah, orang yang seperti itu, orang yang mencari ilmunya seperti itu, maka dia akan cenderung besok menjadi qadatun, menjadi qiyadah, pantas untuk dijadikan panutan oleh para manusia. Wasadatun, dan pantas untuk dipanggil tuan, dipanggil sayyid, pantas. Kemudian hudatun, pantas untuk ditanya tentang hukum-hukum, tentang ilmunya Allah. Jadi kalau ada orang kok belajar ilmu kemudian dia baru belajar sebentar, malas belajar agama, malas, maka orang ini adalah cenderung, katanya hadis ini, dia cenderung untuk mengeluarkan hukum-hukum yang keliru seperti ini. Wa kullu rabbin wa yabisin lima lagut yaufiru hatta hatanil bahri wa habamih. Bahkan dikatakan di dalam hadis ini, seluruh makhluknya Allah di bumi, bahkan hitam, ikan-ikan gitu, atau sesuatu yang diberi makan, termasuk gegremetannya, termasuk hawamih, itu gegremetan yang ada di bumi, serangga-serangga. Mereka semuanya wasiba'ul burri, dan anjing yang bagus, anjing yang telah diajari untuk istiadah dan diajari untuk hirosa. Anjing yang diajari untuk jadi menjaga itu, anjing menjaga atau anjing untuk memburu. Maka dua anjing itu termasuk itu. Wa an'amihi, termasuk hewan rojo koyonya. An'am itu hewan yang banyak kaki 4, itu an'am. Kambing, sapi, unta, kerbau itu an'am. Wasaba'u wan nujumuha, wasama'u wan nujumuha, termasuk seluruh makhluk yang ada di langit dan di bintang, yang mereka memintakan istighfar bagi orang yang mau mencari ilmu. Jadi kita nggak usah khawatir. Kadang-kadang orang itu cari ilmu nggak sempat istighfar, nggak usah khawatir. Sudah diistighfari oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu. Li'anna al-ilma hayatul qulub minal 'amah. Karena ilmu itu adalah penghidup yang menghidupi hati. Makanya begini ya. Jadi bagaimana hukumnya seorang gubernur presiden yang matanya buta?
para ulama Syafi'iyah sepakat tetap boleh dia jadi presiden, boleh. Yang penting hatinya tidak buta. Itu yang didalilkan sama Gus Dur saat dituduh matanya sakit tahun 2004. Memang di dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah dikatakan yang penting hatinya tidak buta, hatinya masih bisa untuk berpikir, maka matanya buta tetap boleh jadi seorang wazir atau seorang sultan. Wazir itu apa namanya itu menteri atau menjadi seorang raja atau gubernur atau presiden, boleh. Wa nurul absar minal zulmi, dan menjadi penerang mata batin dari kegelapan. Kalau jenengan dalam keadaan susah, harusnya susah, tapi karena jenengan itu orang yang punya ilmu, maka kesusahan itu akan dihilangkan oleh Allah gara-gara ilmu tersebut. Ada mahasiswanya terlambat misalnya, kalau belum punya ilmu terlambat susah banget. Nah, sekarang punya ilmu udah nggak apa-apa, terlambat nggak apa-apa, yang penting nanti dinasehati. Jadi nggak gampang nasunan, nggak gampang apa hodok, nggak gampang ngersuno. Ini kenapa? Karena hatinya penuh dengan ilmu. Kemudian wal abdan minad dha'fi, dikatakan termasuk badannya dari keadaan lemah. Yablughu bihil abdu manazilal abrar. Maka orang itu kalau mau mencari ilmu terus, mencari ilmu ya, taklim, maka dia akan mencapai manazilul abrar, yaitu tempat yang sangat indah di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa darajatul ula, dan derajat yang mulia. Wa tafakkuru fihi ya'dilu bisyami wa madrasati bil qiyam bihi yuta'u Allahu azza wa jalla bihi yu'badu wa bihi yu'adu wa bihi yuwahidu. Maka Imam Ghazali ngajak kita berpikir. Coba pikirkan, kalau kalian itu orang waras, katanya beliau, kalau kita itu orang yang punya akal, maka pikirkan coba, murojaahnya orang mencari ilmu dianggap tasbih, ya. Kemudian berpikirnya masalah ilmu dianggap jihad, ya. Kemudian dia itu datang di majelis ilmu seperti orang yang sholat malam semalam utuh. Kemudian siangnya datang di majelis ilmu seperti orang yang puasa. Jadi datang di majelis ilmu membahas ilmunya Allah seperti ini hadis, maka jenengan itu datang di sini seperti pahala orang yang puasa dan orang yang melek malam untuk sholat malam. Maka di sini dikatakan, maka kenapa? Karena di dalam mencari ilmu itu dibahas masalah ibadah, dibahas masalah yaitu janji-janjinya Allah, dibahas masalah bagaimana menjadikan Allah itu tauhid, bagaimana kita menjadi orang yang muru'ah, orang yang berhati-hati di dalam melakukan ibadah. Ya, tawassalal arhamu. Kemudian termasuk di dalam kita mencari ilmu dibahas bagaimana kita menyambung silaturahim, tidak bermusuh-musuhan. Wa bi ya'riful halal wal haram. Dengan ilmu kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Wa huwa imamun wal amalu tabi'uhu yulhimuhu as-su'ada. Maka dengan mencari ilmu itu kita akan mendapatkan yaitu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yufrimuhu al-ashqiya, nas'allahu ta'ala husnat taufiq. Katanya beliau, orang kalau mau mencari ilmu akan dihindarkan, dijauhkan oleh Allah dari su'ul khatimah, dari jeleknya hidup, dari keadaan yang tidak beruntung yang mana diberikan kepada orang yang lain. Maka monggo kita semuanya senantiasa mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu dari saya. Ada pertanyaan juga bagi Pak? Oh masih sih. Mau tanya? Kalau nggak ada nanti 5 menit terakhir nanti saya ingin membahas masalah rojab. Rojab itu kapan? Besok hari Senin malam Selasa. Jadi Rojab itu, jadi kita Selasa itu tanggal 1 Rojab kita ngaji Selasa. Malam Selasa itu sudah tadi Rojab? Iya. Jadi 2 bulan lagi Ramadan. Ya, 2 bulan lagi Ramadan. Nah, ketika masuk bulan Rojab itu banyak yang menggugat masalah hukum-hukumnya.
Pertama yang perlu dibahas adalah hukum puasa di bulan Rajab. Hukum puasa di bulan Rajab itu sudah disebutkan oleh para ulama. Imam Syafi'i ini sampun ngendika, wa istahaddu as-shawmu yaum Asyura, disunnahkan kita puasa di bulan Muharram. Wa kana Rajab, begitu juga bulan Rajab. Jadi Imam Syafi'i dalam seluruh ulamanya nggak ada istilah, semua mengatakan puasa di bulan Rajab hukumnya sangat dianjurkan. Imam Hanafi di dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hindiyah, dan ulama Hanafi yang mengatakan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Rajab seperti kesunatan bulan-bulan haram ini. Imam Hanafi clear. Imam Maliki ada kitab namanya pun kitab Mawahibul Jalil. Dalam kitab tersebut Hasyah Khorki beliau mengatakan bahwasanya disunnahkan puasa, sama kalimatnya bersama, puasa di bulan Rajab karena ada hadisnya. Yang terakhir Imam Hambali ini berbeda. Imam Hambali dikatakan wa yukrahu shauman kamilan fi syahri Rajab. Dimakruhkan kita itu puasa 30 hari full di bulan Rajab. Makruh kan? Kalau 30 hari kecuali kalau sebelumnya terbiasa puasa. Nah, misalnya tak pernah setiap hari puasa misalnya. Maka jadinya ketika bulan Rajab puasa terus buatan apa? Yang penting biasanya puasa terus. Nah, Imam Hambali boleh. Tapi kalau biasanya nggak pernah puasa, hanya Senin Kamis tok, maka ketika bulan Rajab menurut Imam Hambali tetap maksimal 29 hari. Jadi, tapi menurut tiga mazhab yang lain nggak sunnah. Intinya apa? Sunnah kan begitu. Ya sunnah. Jadi kalau ada orang beranggapan puasa bulan Rajab nggak ada dalilnya, jelas itu tidak dibenarkan. Karena para ulama telah menjelaskan hadisnya di dalam hukum fikihnya. Yang kedua, sholat di bulan Rajab. Sholat di bulan Rajab itu dilakukan oleh mbah-mbah zaman dulu terus. Tapi di zaman sekarang itu banyak orang yang nggak melakukannya. Kenapa? Karena ketika ditanya mana dalilnya, ya yang ditanya orang awam yang nggak bisa ya kan itu. Kalau yang ditanya Ustaz Seno ya pasti bisa jawab nanti, pasti bisa jawab. Nah, sholat sunnah Rajab itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Amma sholat Rajab, adapun sholat Rajab itu faqad ruwiya bi isnadin min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah diatur di dalam sanad yang sahih di dalam hadisnya Rasulullah. Apa? Man shoma yauma awwala yaumin min awwala yaumi khamisin min Rajab. Barang siapa orang yang puasa tanggal Kamis pertama bulan Rajab. Jadi Kamis ini belakangnya lagi. Ini siap. Summa kemudian dia apa namanya? Kemudian summa yusolli isnate asyramaro. Kemudian sholat 12 rakaat. Bisi tati taslimatin dengan 6 kali salam. Fi kulli rakaatin Fatihatan kitab wa surat al-Qadir salah samarrah wa surat al-Qul huwallahu ahad isna asyrata marrah. Nah, setiap rakaat membaca al-Qadir plus al-Ikhlas, yaitu al-Qadir 3 kali, al-Ikhlas 12 kali. Ini diamalkan. Kemudian sumaya judul setelah salam 2 kali salam doang. Niatnya salat hajatnya. Setelah salam kemudian dia sumaya kul, kemudian dia berdoa. Berdoa. Summa yusolli alayya, kemudian sholawat kepadaku kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Kata Sayyidina. Jadi sholawatnya harus persis ya. Membaca itu 70 kali. Sumaya kemudian sujud membaca yaitu subuhum qudus rabbul malaikati waruh, itu 70 kali. Nah, ini. Kemudian membaca di selanjutnya. Setelah itu kemudian summa doa, berdoalah kamu. Doa, maka pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Kamis pertama bulan Rajab itu kalau mbah-mbah dulu itu itu Kamis keramat itu. Keramatnya kenapa tadi? Ada sholat yang sangat mustajab. Dalilnya ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Karena di dalam kitab yang lain juga ada, seperti kitab yang Nahdlatul Ulama juga ada. Kitab-kitab yang mu'tabar, kitab yang terkenal di kalangan para ulama. Nah, kemudian itu bahkan dikatakan laulam andekan kepada dirinya al-dzunub mislu zabadil bahri, dosanya sebanyak buihnya lautan, katanya Rasulullah. Au ada di romli, atau sebanyak krikil-krikil yang ada di dunia, au warokil asyad, atau sebanyak godongnya daun apa asyad?
wet-wetan, wet-wetan apa? Tumbuh-tumbuhan. Au wasdul jibal, atau seberat timbangan beratnya gunung. Nah, maka Allah akan mengampuni semua dosa orang tersebut karena memuliakan bulan Rajab. Adakah kisah tentang orang yang memuliakan bulan Rajab? Ada sahabat namanya Thauban. Thauban terkenal ya, sering kita dengan Thauban sering. Saya kira kalau ahli hadis sering mendengar Thauban. Thauban itu mengatakan, "Hukiya an Thauban kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami itu saat itu bersama Rasulullah. Kemudian famarorna fil maqabir. Aku sama Rasulullah jalan-jalan melewati kuburan-kuburan. Fawaqafa, tiba-tiba Rasulullah berhenti. Fabaka bukaan syadidan. Rasulullah menangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Nah, kemudian fabaka bukaan syadidan. Fakultu lahu lima bagai. Aku sobat bertanya pada Rasulullah. Namun Rasulullah, kenapa engkau itu menangis dengan tangisan yang sangat keras sekali? Rasulullah mengatakan, haula'i yu'adzibuna fi kuburi. Sobat, ketahuilah, mereka itu semua disiksa dalam kuburnya. Kemudian fata'autu lahum fakhafafallahu anhumul adab. Aku tadi berdoa sambil menangis, dan alhamdulillah sekarang siksanya diringankan, gak dihilangkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sobat, lau soma yauman au manamu lailatan ma'ada fikum. Andaikan sobat, mereka yang dimakamkan di tempat itu dalam hidupnya pernah satu hari saja puasa di bulan Rajab, atau satu malam saja melekan, malamnya melekan untuk ngaji, untuk pokoknya melakukan ya editor jurnal, pokoknya mikir, maka ma'ada fi kuburi, mereka tidak akan disiksa dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat kasih takut, ya Rasulullah, hal isyami, apakah benar mosok cuma pakai puasa sama melekan batu itu semua dosanya diampuni? Masa begitu? Ada sahabat itu aku tadi sedikit meragukan. Rasulullah bahkan ngasih ngerti, ya sahabat, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab, maka siyamuhu ka siyami sanatin kamilah wa lailatuhu ka lailatin qiyami lailatin kamilah. Barang siapa orang pernah satu hari saja di bulan Rajab puasa, maka dia dapat pahala seperti puasa 1 tahun, dan malam yang seperti mendapatkan pahala melewati semalam. Paham ya? Jadi kalau kita maksiat semalam, ya seperti maksiat setahun gitu. Kalau kita ibadah semalam, maka seperti ibadah 1 tahun. Jadi cerita pertama. Cerita kedua, ada kisah di Baitul Muqaddas. Hukiya an namra'atan di Baitul Muqaddas abidatun. Ini Baitul Muqaddas itu ada seorang wanita yang ahli ibadah. Siangnya sholat, terus malamnya ibadah, terus kemudian wanita ini iya ja'a Rajab, ketika datang bulan Rajab, beliau memuliakan bulan Rajab, dengan apa? Wanita ini qira'at qul huwallahu ahad ihda asyara marrah. Setiap hari membaca Al-Ikhlas 11 kali. Memuliakannya dengan membaca Al-Ikhlas 11. Kenapa Al-Ikhlas? Ya, karena Al-Ikhlas ini surat yang identik dengan kita ingin dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kan tentang Allah, keesaan Allah. Nah, kemudian ta'ziman lahu, karena mengagungkan bulan Rajab. Kemudian wa tanza'u al-libas al-akhlas. Wong wedok iki kalau masuk bulan Rajab itu melepas baju yang bagus-bagus. Nah, wa talbasu siyaban baliyatan, mengganti dengan baju yang jelek-jelek. Pamarido delalah tahun itu wong wedok itu gerah, sakit keras sekali. Nah, kemudian wa ausatibnaha, dia berwasiat kepada anaknya, bi ayat panaha sifia bin baliyatin. Nah, mungkin ibu meninggal, jangan pakaikan kain kafan yang bagus-bagus. Aku ingin sowan kepada Allah di bulan Rajab ini dengan menggunakan pakaian yang kafan yang jelek. Ini pakaian kafan yang dibelikan. Kemudian fakafanaha bi murtafiatin riya'an linnas. Ya, anaknya ketika meninggal ibunya, kamu mau yang sugih, yang datang tuh orang kaya-kaya semua. Anaknya itu mengganti kain kafannya dengan yang bagus. Murtafi'ah itu pakaian yang tinggi derajatnya. Kemudian ri'an. Kenapa? Karena malu nanti takutnya diejek oleh para manusia. Kemudian faro'aha, di malam pertama anaknya mimpi bertemu ibunya.
Ibunya mengatakan, ya bunayya, lima lam takhud wasiyati. Kenapa engkau tidak mengambil wasiat wahai anakku? Anak, angka, wahai rodiyah. Aku nggak ridho kepadamu, katanya ibunya. Kemudian fanaza'an wanubisha qabruha. Kemudian anaknya pergi ke makam ibunya. Di malam itu datang ke makam ibunya. Dibongkar makam ibunya, mau diganti pakai kain kafan yang jelek-jelek. Malamnya tidak, tapi nggak ketemu. Jasad ibunya hilang. Fabaka bukaan syadidan. Anak yang menangis dengan tangisan yang sangat keras sekali. Kenapa? Karena berpikir, ibu saya ternyata benar-benar gak ridho. Sampai mata saya nggak bisa melihat bagaimana ibu saya dalam kuburnya. Kemudian fasami anida, ada suara dari langit. Amma alimta anna man 'adzama syahruna Rajab, ketahuilah wahai pemuda, barang siapa orang yang hidupnya selalu memuliakan bulan Rajab, maka dia lam yajrub faridan wahidan, tidak akan ditinggal oleh Allah dalam keadaan dalam kuburnya sendiri. Artinya apa? Orang itu kalau memuliakan bulan Rajab, maka akan diangkat derajatnya bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nak sakit di ngajeng ya selain yang sudah rutin ini, setiap orang membawa permen atau apa terserah ya, bacaan. Kalau bisa ya untuk tasyahud dengan roh, apalagi Selasa depan pas tanggal 1 roh. Semoga majelis ini jadi majelis yang barokah, majelis yang selalu didatangi oleh Rasulullah, majelis yang selalu didatangi oleh para ulama dalam arwahnya, dalam zahir batinnya. Kita semua yang duduk di sini telah duduk di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doanya pas sholat. Mas Nanan, masalah saya ini gak ketemu. Iya gak ketemu. Aku lagi setopaknya sama. Ini sebenarnya soalnya gimana masalah? Digolek. Orang no. sensornya gimana? Sensor kan elek. Sing putih. Sensor. Tak balik iki. Sensor. Itu mulai kantong itu. Mulai kantong. Malah jalan itu. Sisi dulu. Iya. Sama iki. Ngene tuh. Sing ngene lho. Kayak tahu bungkusnya udah masih. Lali. Jet. Cecer. Kamu deh.